Selamat pagi pemirsa. Pertengahan minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai akan berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara. Sebagian besar negara-negara target ada di kawasan Amerika Latin, Karibia, Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, hingga Balkan. Namun di antara 75 negara itu terselip juga 3 negara dari Asia Tenggara yang ikut kena. Ketiganya adalah Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Memang kebijakan itu bukan berlaku untuk kunjungan singkat, tapi untuk orang yang berniat tinggal permanen di Amerika Serikat. Namun kebijakan tanpa batas waktu itu mempertegas keseriusan Trump soal tutup pintu terhadap imigran. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Senin 19 Januari 2026, dengan tema mitigasi dampak geopolitik efek Trump bersama saya, Leona Samosir. Dan Anda semua juga, para pemirsa, bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kembali lagi ada di meja editorial. Selamat datang kembali, Mas. Tapi dalam kondisi sekarang ini kelihatannya situasi geopolitik semakin tidak pasti karena ada beberapa langkah khususnya Amerika Serikat yang kelihatannya relatif tidak terbendung. Kalau editorial pagi ini mengatakan mitigasi dampak geopolitik efek Trump, sebetulnya pertanyaan mendasarnya, Mas Tommy, apakah memang bisa dimitigasi atau seperti apa, Mas? Dimitigasi itu artinya kan memang kita melakukan antisipasi kira-kira apa sih dampak negatif yang kita bisa hindarkan. Tetapi memang tadi disampaikan bahwa ini adalah kebijakan unilateral dari Amerika Serikat. Dan memang banyak orang bahkan di Amerika sendiri bertanya-tanya, apakah ini kebijakan yang tepat? Karena kalau kita lihat prinsip paling dasar dari Amerika, nama mereka kan, kalau kita Bhinneka Tunggal Ika, kalau mereka kan pluribus unum, bahwa mereka itu berbagai macam bangsa berkumpul di Amerika dan membuat Amerika besar. Keterbukaan Amerika itulah yang membuat Amerika besar dan membuat ekonomi mereka makin besar. Kita sama-sama ketahui misalnya Presiden Donald Trump sendiri adalah orang yang berdarah Jerman. Presiden Jerman sudah menyampaikan bahwa ini ada buktinya bahwa orang tua Anda ini adalah orang Jerman. Istrinya, First Lady dari Amerika, itu juga kan orang dari Eropa Timur. Jadi justru kekuatan itu loh. Nah, ini yang kemudian di dalam Amerika banyak orang bertanya bahwa apakah nilai-nilai Amerika yang terbuka, yang kemudian inklusif, mengumpulkan orang-orang terbaik di dunia ini, kemudian akan berubah. Nah, ini yang sekarang terjadi. Di sisi lain adalah dampak yang sebetulnya paling dikhawatirkan, kebijakan ofensif yang dilakukan Presiden Donald Trump, termasuk misalnya akan aneksasi Greenland sekarang, ya kan, sehingga kemudian negara-negara NATO bersiap, Inggris, Jerman mengirimkan pasukannya, Perancis juga, Inggris juga, akhirnya NATO dan kerjasama Eropa Amerika yang kita kenal selama ini sebagai salah satu kekuatan dari prinsip demokrasi juga kan goyah. Nah, ini yang sebetulnya harus kita lihat bagaimana mengeliminir dampak negatif. Kita akan cari tahu itu, Mas Tommy, bagaimana mitigasinya. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 19 Januari 2026, mitigasi dampak geopolitik efek Trump. Mitigasi dampak geopolitik efek Trump. Pertengahan minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara. Sebagian besar negara-negara target berada di kawasan Amerika Latin, Karibia, Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, hingga Balkan. Namun di antara 75 negara itu terselip juga 3 negara dari Asia Tenggara ikut terkena. Ketiganya ialah Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Memang kebijakan itu bukan berlaku untuk kunjungan singkat, melainkan untuk orang yang berniat tinggal permanen di Amerika Serikat. Namun, kebijakan tanpa batas waktu itu mempertegas keseriusan Trump soal tutup pintu terhadap imigran. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pun memberi sinyal
bahwa ini hanyalah awal dari kebijakan imigrasi mereka yang bakal lebih ketat. Amerika Serikat menyatakan akan menggunakan segala cara untuk mencegah orang asing mengambil manfaat dari kesejahteraan umum yang ada di negeri itu. Sejak periode pemerintahan pertamanya, dunia memang telah mengecap politik luar negeri Trump yang ultranasionalis. Di periode kedua ini, kebijakan Trump kian agresif, ofensif, bahkan sumber merundung, termasuk di dalam negeri sendiri. Keberhasilan Trump membuktikan sesumbarnya menggenjot perekonomian Amerika Serikat telah memberikan kepercayaan diri atas gaya pemerintahannya. Maka, dunia kini pun menyaksikan Amerika Serikat dalam bentuk adidaya yang super arogan. Setiap minggu, ada saja cara Trump untuk memaksa dunia memaklumi keinginan Amerika Serikat, berikut mengikuti cara-cara premanismenya mencederai kedaulatan negara. Dalam sebulan terakhir saja, tatanan geopolitik ia guncang dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, ancaman pengambil alihan Greenland dari Denmark, memprovokasi demonstran Iran untuk menduduki pemerintahan, hingga pembekuan visa 75 negara itu. Trump berdalih, semua dilakukan demi kepentingan nasional Amerika Serikat. Tidak itu saja, bagi negara-negara yang tidak sepaham, ancaman tarif selalu digunakan sebagai senjata. Ini pula yang ia lakukan terhadap 8 negara Eropa yang menentang keinginannya untuk menguasai Greenland. Tentu saja para pemimpin dunia tidak tinggal diam akan gaya baru politik Amerika Serikat. Para pemimpin dunia pun tidak naif bahwa di balik sesumbar kepentingan nasional, naluri dagang Trump tidak dapat disembunyikan. Sama seperti penangkapan Maduro, dunia pun meyakini bahwa kekayaan minyaklah yang menjadi tujuan asli Trump atas Venezuela. Namun, sebagaimana tatanan geopolitik yang serumit jaring laba-laba, kehendak paling jelas pun harus disikapi dengan penuh kehati-hatian. Memang aksi kebijakan luar negeri Trump terakhir ini tidak berdampak langsung pada Indonesia. Meski begitu, Indonesia juga tetap dapat memainkan peran dalam mendukung terciptanya stabilitas politik dunia. Sebagaimana yang disuarakan sejumlah tokoh dunia bahwa dunia harus semakin bersatu melawan era agresif Trump. Konsep govern by force yang kini sedang diusung Amerika Serikat harus dilawan dengan govern by power. Perbedaan jelas keduanya terletak pada kesetaraan dan penghormatan. Dengan kesetaraan dan penghormatan pula, tiap-tiap negara akan berusaha membawa solusi ke meja perundingan. Kontribusi bersama inilah yang akan menciptakan stabilitas yang baru dan lebih ajak. Bukan stabilitas semu yang didasari serba ancaman ala Amerika Serikat. Indonesia mesti ikut aktif dalam mendorong tatanan seperti itu dan pada saat bersamaan memitigasi dampak yang timbul secara cermat, cepat, dan tepat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Batam, Kepulauan Riau ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, lagi Bung Tommy ya. Alam Ya. selalu ya. Ya, bagaimana nih Pak John? Silakan Pak, singkat padat saja Pak pendapat Anda Pak. Iya, mitigasi dampak geopolitik efek Trump ya. Ya. Tidak Trump namanya kalau tidak tidak bikin gaduh dari di jagat maya. Gitu ya. Jadi gini, Trump ini kan sekarang kan udah mulai sejak penangkapan Maduro presidennya Venezuela, terus mau menguasai Greenland, sekarang akhirnya pecah kongsi sama NATO Eropa. Sekarang kena lagi nih 75 negara, termasuk Indonesia sebelum nilai ya lolos. Yang dilarang masuk, yang kena apalah NPL lah gitu selalu adanya kunjungan ke Amerika. Jadi ini memang geopolitiknya sekarang memang agak ngeri-ngeri sedap juga kita Bung Leo. Kenapa? Ini udahlah perang di Balkan belum usai, tambah lagi ketegangan sekarang kayak di Iran, Palestina juga belum selesai juga, belum tentu juga ujung-ujungnya. Sekarang masuk lagi ke Ya. Kalau menurut Anda Pak, apa yang bisa Indonesia lakukan Pak untuk kemudian mengantisipasi langkah-langkah Amerika ini Pak? Singkat padat saja Pak, silakan. Ya, Indonesia sebenarnya punya nilai tawar ya dengan Donald Trump ini.
Karena Donald Trump ini agak melunak juga dari Indonesia. Yang momen-momen inilah Indonesia harus masuk sebenarnya. Ya, untung kita kayak presiden kita sekarang ini Prabowo ini begitu apa kan. Dan dia segi militernya, dia pendekatannya dengan Amerika. Mudah-mudahan bisa mengapakan menjinakkan ya. Donald Trump. Donald Trump ini bisa jinak sebenarnya. Oke, terima kasih. Wali kota Baik. New York aja. Oke, makasih banyak itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Pak John meyakini Mas Tommy bahwa Indonesia bisa melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya sebetulnya yang menjadi masalah sekarang ini adalah Amerika di bawah Presiden Trump ini kan pendekatannya semua unitarism. Dan bahkan dia tidak percaya pada multilateralism. Dan itu bisa dicerminkan dengan keluar dari semua organisasi internasional. Dan kemudian langkah kebijakan yang paling dikhawatirkan itu adalah langkah kebijakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang ofensif seperti ke Venezuela misalnya, tanpa melibatkan PBB, tanpa melibatkan negara-negara sekutunya. Kita masih ingat ketika Presiden George Bush mau menyerang Irak, itu masalahnya masih dibawa ke PBB. Bahkan ketika itu ada presentasi mengapa kemudian perlu dilakukan serangan terhadap Irak. Bahkan ada dukungan dari negara-negara anggota NATO yang lain. Sehingga kemudian multilateralisme ini menjadi sosok yang kokoh. Sekarang kan sama sekali tidak ditinggal. Apapun dia bisa lakukan sendiri. Bergerak sendiri ya? Bergerak sendiri. Di Timur Tengah hal yang sama. Apa yang perlu dilakukan Indonesia? Indonesia menggalang. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Menlu Sugiono sekarang ini adalah bagaimana Indonesia dalam prinsip tetap mempertahankan prinsip multilateralism. Ya, dan yang kedua adalah Indonesia berprinsip bahwa internal rules base itu harus diterapkan. Dan hal-hal seperti itu yang kemudian yang perlu dilakukan dan dilakukan oleh Indonesia sekarang adalah bagaimana menggalang kebersamaan ini dengan negara-negara yang lain. Sehingga kemudian setidaknya ada suara lain yang bisa disampaikan oleh dunia internasional. Bahkan kemudian apakah itu nanti melalui jalur PBB untuk mengingatkan bahwa ada aturan-aturan internasional yang harus diperhatikan. Karena kalau itu tidak, maka kemudian tidak ada lagi aturan hukum. Dan kemudian yang paling khawatir adalah kalau semua negara bersikap seperti itu, maka akan keotik dunia ini. Dan itu yang paling kita khawatirkan, bahwa situasi yang memburuk itu akan menyebabkan kemudian perekonomian juga akan mengalami kemunduran. Dan pada akhirnya kesejahteraan manusia di muka bumi ini juga akan terganggu. Tapi ada yang khawatir begini Mas Tommy, kalau kemudian Indonesia katakanlah melawan begitu ya, dengan bahasa diplomatik tentunya, apa yang dilakukan oleh Trump ini, kepentingan Indonesia dengan Amerika Serikat itu bisa terkorbankan, bisa menjadi bahaya begitu. Itu bagaimana Mas? Kan kebijakan yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, 1,000 friends is a little, ya kan, one enemy is too many, ya kan. Prinsip itu kan sebetulnya menjadi ciri dari Indonesia. Indonesia tentu tidak ingin frontal dan bahkan kemudian melakukan bahkan bermusuhan. Yang coba kita rangkul adalah pendekatannya adalah merangkul dan menjelaskan. Nah sekali lagi yang dilakukan Indonesia dilakukan bersama-sama dengan ASEAN, ya kan, karena kita tahu Singapura juga prinsipnya sama, internal rule base. Kemudian semua negara-negara di Asia juga prinsipnya sama. Bahkan China pun sebetulnya mereka juga mengingatkan bahwa pentingnya untuk international rule base. Karena itu di Greenland bahkan China sudah mengingatkan kalau Amerika melakukan tindakan aksi militer, China akan juga melakukan tindakan. Nah, itu dia. Rusia melakukan hal yang sama. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah jangan sampai kemudian sampai terjadi terang yang terbuka. Betul. Dan akhirnya harus ada solusi yang damai. Kita harus jeda dulu Mas Tommy, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, kalau begitu apa yang masih perlu lagi dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri supaya kemudian mitigasi ini benar-benar berdampak signifikan ya, untuk juga memberikan pesan kepada Trump bahwa dunia tidak setuju loh dengan langkah-langkah yang dilakukannya. Bagaimana Mas? Ya, tugas dari Kementerian Luar Negeri untuk melakukan
perjalanan ya, jadi menggalang suara, Diplomasi ya? menyatukan pandangan melalui pendekatan diplomatik dan mengajak semua banyak negara untuk mempunyai dan mempertahankan sekali lagi prinsip multilateralisme. Ini yang menurut saya sangat penting karena sekali lagi banyak persoalan-persoalan dunia yang harus diselesaikan dengan cara pendekatan bersama. Yeah. Tidak bisa dilakukan dengan pendekatan bilateral semata, apalagi unilateral, ya kan. Sekali lagi yang diperlihatkan dunia sekarang ini, khususnya oleh Presiden Donald Trump, adalah semua pendekatannya Unilateral. Ya, itu yang sebetulnya sangat mengkhawatirkan dan sekali lagi satu saat misalnya kalau langkah itu dilakukan pada negara yang juga mempunyai pendekatan yang sama dengan Presiden Donald Trump, kita bisa bayangkan dunia seperti apa. Misalnya kalau Amerika melakukan aneksasi pada Iran misalnya, kita bisa bayangkan Iran punya kemampuan nuklir juga. Betul. Ya kan, kalau dilakukan pada Korea Utara. Wah. Dan sekali lagi yang di Amerika sendiri yang menarik ya, Leo, bahwa ada pandangan bahwa Amerika itu sekali lagi besar karena keterbukaan. Dan kalau kemudian mereka tertutup, dan tidak ada satupun negara di dunia yang semakin tertutup dia semakin maju, ya kan? Justru dengan pendekatan kebijakan yang pintu besi pernah dialami oleh China misalnya, mereka mengalami kemunduran yang luar biasa. Sekarang negara yang kemudian tidak bisa juga berkembang adalah Korea Utara. Nah kalau Amerika semakin menutup dirinya, maka talent-talent terbaik itu tidak pernah akan bisa didapatkan Amerika. Nah sekarang Amerika misalnya, mengapa Apple misalnya bisa maju, ya kan? Nvidia maju, karena talent-talent terbaik di dunia berkumpul di sana. Kalau kemudian sekarang sangat selektif, kemudian orang tidak boleh segala macam, lalu dari mana talent-talentnya itu akan datang? Dari Amerika sendiri jumlahnya tidak akan mencukupi untuk membuat perusahaan-perusahaan teknologi Amerika berkembang maju. Ini yang menurut saya di Amerika sekali lagi sedang terjadi pertarungan itu juga. Jadi misalnya mengapa terakhir justru beberapa anggota Partai Republik mendukung untuk membatasi kewenangan dari Presiden Donald Trump. Karena sekali lagi Amerika berpandangan mempunyai prinsip yang tetap sama. Dan kita harapkan juga masih seperti itu, bahwa keterbukaan itu adalah kunci kemajuan. Kita harap kita siap untuk menghadapi atau mitigasi langkah Trump. Mas Tommy, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Bisa dengan kesetaraan dan penghormatan, tiap-tiap negara akan berusaha membawa solusi ke meja perundingan. Kontribusi bersama ini akan menciptakan stabilitas baru yang lebih ajak, bukan stabilitas semu yang didasari serba ancaman ala Amerika Serikat. Indonesia harus aktif mendorong tatanan seperti itu dan memitigasi dampak yang timbul secara cermat dan cepat. Saya Leonard Samusim, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia. Tetap terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.